Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur dan mendengarkan firman Tuhan. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan kita semua dalam keadaan baik, tak kurang suatu apapun. Terima kasih. Baik, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat, puji, dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu hari yang baru ini. Terima kasih Bapa untuk anugerah kesehatan, damai, dan sukacita yang telah Kau curahkan kepada setiap kami, kepada semua keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, terima kasih juga jika pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Bapa. Kami boleh berkumpul secara online. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Bapa. Kami masih boleh mempunyai waktu untuk memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Ini semua hanya karena anugerah-Mu saja Bapa. Terima kasih Engkau telah menjamah hati kami, sehingga kami boleh rindu untuk mencari Engkau. Dan kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu, mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, ya Allah Roh Kudus. Kiranya Engkau yang memimpin kami dari awal hingga akhir. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, ya Allah Roh Kudus. Sehingga hati dan pikiran kami hanya boleh tertuju kepadamu saja. Mampukan kami ya Bapa, mampukan kami untuk memberikan waktu yang singkat ini hanya untuk Engkau. Mampukan kami untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Mampukan kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal ya Bapa, seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu yang begitu hebat, penyertaan-Mu yang begitu sempurna di sepanjang hidup kami. Terima kasih. Mari kita ucapkan rasa syukur kita. Kita mau bersyukur karena Tuhan telah sangat baik. Dia selalu menyertai hidup kita dari sejak kita lahir sampai detik ini. Kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Mari naikkan syukur kita dengan segenap hati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Benar Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami selama ini. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa bersama-Mu kami akan melewati semuanya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu.
menaikkan rasa syukurmu saat ini. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah kepadanya. Dialah Bapa yang baik, dialah Bapamu yang setia. Sampai saat ini dia tetap setia. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu, atas pemeliharaanmu Bapa, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Bapakku yang baik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami boleh ada saat ini semua karena kasih-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu saja Bapa. Kami masih boleh ada, kami masih boleh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami boleh melalui musim demi musim di dalam hidup kami bersama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap pertolongan-Mu, untuk kekuatan demi kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh Bapakku yang baik. Engkau sungguh Bapakku yang baik. Begitu besar cinta-Mu kepada kami Bapa, sehingga Engkau bahkan rela memberikan anak-Mu satu-satunya kepada kami. Terima kasih Bapa. Siapakah kami ini Bapa, sehingga Engkau mau rela berkorban bagi kami di atas kayu salib-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Benar Bapa, betapa besar kasih-Mu bagi kami. Hanya dengan pujian dan syukur kami Bapa,
Kami mau membalas segala kebaikan-Mu. Kami mau sedikit menyenangkan hati-Mu Bapa. Mampukan kami Bapa untuk mengucap syukur kepadamu. Mampukan kami untuk bernyanyi dengan segenap hati kami. Mampukan kami untuk memuji-Mu dengan segenap hati kami. Mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak
kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, ya Bapa-Ku. Kau yang termulia, Kau yang termulia. Engkau yang termulia Bapa. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami puja. Karena hanya Engkau yang layak untuk terima segala pujian. Terima kasih Bapa. Kami boleh merasakan hadirat-Mu saat ini. Hadirat-Mu yang menyembuhkan kami. Hadirat-Mu yang memberikan kepada kami kelegaan. Hadirat-Mu yang memberikan kedamaian. Terima kasih Bapa. Engkau telah melayakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kini kami mau mendengarkan Engkau Bapa. Lewat anak-Mu yang terkasih Bapak Budi Suteja. Urapi beliau Bapa, urapi anak-Mu ini. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui mulut bibirnya. Dan biarlah setiap firman yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh sungguh-sungguh berbicara kepada setiap kami Bapa. Biarlah hati kami boleh menjadi lahan yang subur bagi setiap taburan firman-Mu. Tegur kami Bapa lewat setiap firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa, kepada dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya persilakan Bapak Budi Suteja. Shalom, selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, selamat berjumpa. Ini merupakan kali pertama ya saya diundang dalam komunitas apa ini namanya Bindoman ya. Nah, ini istri saya, Maria ya. Jadi kami bersama di Jogja, tinggal Jogja, dan saat ini saya kalau sehari-hari itu pekerjaannya mengajar. Nah, kebetulan ini hari ini saya mengajar nanti sore, jadi saya pagi ini bisa bersama dengan ibu-ibu dan bapak ya di dalam acara ini ya, di dalam kesempatan kita bersekutu bersama di pagi hari ini. Nah, ya sehari-hari sebagai dosen saya ya, jadi sekarang ini banyak online, jadi ya bertemu dengan mahasiswa juga hanya dengan tatap layar ya, layar datar, sehingga berusaha untuk berkomunikasi juga hanya dengan layar datar ini ya, sama dengan ibu bapak dan kita semua pada pagi hari ini ya. Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema yang dipilih ya itu adalah hidup dimulai di usia 40 ya.
Nah, ini tapi ternyata Bapak Ibu ya yang mengikuti acara ini ada yang usianya sudah lebih dari 40 ya. Ya. Jadi idenya ya, jadi bukan dibatasi pada usia 40-nya ya. Jadi ide itu bahwa Bapak Ibu kenapa saya memilih angka 40 ya, itu karena umumnya ya orang mengatakan demikian ya di usia 40 ya. Kenapa 40? Karena kalau kita masih usia 20, 30 begitu ya, masih dalam pencarian ya. Nah, pencarian rezeki dan juga pencarian jodoh begitu ya. Dan ini kita masih belum mempunyai satu fokus begitu ya, jadi masih lari sana lari sini begitu. Nah, maka kalau orang menikah kan dikatakan bahwa selamat menempuh hidup baru ya. Nah, demikian juga pada kita semua ya, pada usia 40 itu kita sudah tidak melakukan pencarian yang istilahnya serabutan ya, lari sana lari sini. Nah, tetapi kita sudah mulai menata hidup ya. Jadi mungkin bagi ibu-ibu ya, kalau di awal pernikahan itu kan masih sibuk ya, penyesuaian diri dengan suami, dengan keluarga yang dibentuk ya, dan kemudian setelah itu sibuk dengan kelahiran ya. Nah, sibuk lagi dengan anaknya yang balita. Nah, setelah itu nanti sibuk dengan mengantar anak sekolah gitu ya. Nah, kalau usia 40 itu anak-anak sudah bisa berangkat sekolah sendiri ya, sudah mulai mandiri. Nah, demikian juga suami-suami ya, sudah mulai mapan ya. Jadi pekerjaan usahanya itu sudah mulai menemukan bentuk ya, menemukan karir dan ya menemukan kemapan ya. Nah, jadi inilah sesuatu yang baru ya, idenya itu ya. Dan tema itu saya landasi dengan firman ya dari perikop tentang hal kekhawatiran ya, dari Matius bab 6 ayat 25 sampai 34 ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya, di dalam kita menempuh hidup yang baru ya, di usia yang tadi saya katakan 40 ya, itu mungkin kita masih juga ada kekhawatiran dan kecemasan ya. Nah, terlebih di saat pandemi ini ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang akan sharing sedikit tentang mungkin nggak masih punya kekhawatiran saat ini ya, khawatir apa begitu ya. Silahkan, mungkin Bu Lili mungkin bisa sharing ada kekhawatiran atau kecemasan apa ya di masa sekarang ini. Silahkan Bu Lili. Bisa dinyalakan dulu Bu Lili ininya, speakernya. Bu Lili di unmute Di speakernya di unmute dulu Bu Lili. Ya, Ya, silahkan Bu Lili. wow. Sebenarnya saya sudah lebih dari 40 tahun, jauh lebih 40 tahun. Malah saya mendekati 80 tahun. Jadi mungkin sharing saya tidak begitu mencakupi yang lain-lain, sebab yang lain-lain masih jauh lebih muda. Kalau saya sekarang sini sudah pensiun sejak tahun 2005.
eee, apalagi yang saya mau kasih katakan, tetapi tetap saja ada kecemasan sebab saya punya anak dan juga punya cucu dan, saya juga khawatir cucu saya masih muda dan kehidupan di Amerika nih sangat berbeda dengan kehidupan di Indonesia. Sepertinya soalnya kalau di Indonesia kita selalu mesti mengikuti apa yang orang tua berkata pada saya. Tapi di sini ini lain lagi, di sini mereka bisa, berdiri sendiri, mereka punya their own mind jadinya. Salah satu yang saya sangat khawatirkan, cucu saya yang paling kecil, saya cuma punya 2 cucu, cucu yang laki-laki, sebab dia, keinginannya, memperdalam, pelajarannya dalam karate, saya tidak setuju sama sekali, tapi saya tidak bisa bilang apa-apa sebab itu adalah kehendak dia dan juga orang tuanya juga tidak bisa bilang apa-apa. Itu yang saya sangat, mengkhawatirkan sebab dalam, karate itu dia, mesti berkelahi ya seperti apa, seperti, turnamen-turnamen itu kayak di, apa ya, jujutsu gitu loh. Sekarang dia mulai mengalahkan ke UFO itu, apa tuh, yang segala macam bisa bisa gitu. Saya khawatir cuma geger otak segala macam, itu banyak ke side effect-nya berkelahi gitu. Sebab saya sendiri, pediatrician kan, retired pediatrician. Itu sangat tidak baik, buat masa depannya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa meskipun saya saya omanya. Saya tahu juga bahwa dari oma yang dari pihak, orang tuanya yang, papinya, orang tua itu juga khawatir, tapi mereka juga tidak bisa bilang apa-apa, gitu. Itulah saya makanya sampai sekarang ini saya masih tetap khawatir, meskipun, saya sudah umur begini tua. Itulah sekian yang saya khawatirkan. Ya, Hidup di sini tuh lain baik Ibu sekali dengan Lili. di Indonesia begitu. So kalau orang tua saya Ya, bilang, iya. "Oke, kamu mesti sekolah di sini." Oke, saya ikuti. Tapi sekarang saya tidak bisa berbuat begitu pada anak-anak saya atau cucu-cucu saya apalagi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lili atas Oke. sharingnya ya. Nah, mungkin Ibu Debbie bisa men-sharingkan Ibu apa yang mungkin kekhawatiran ataupun kecemasannya. Ibu Debbie, ya Ya. silahkan Bu Debbie. Bu Debbie, silakan Ya, di-unmute Bu di-unmute. Debbie. Oh, sorry, ke toilet lagi. Ya, saya rasa setiap orang pasti punya kekhawatiran ya. Kalau kekhawatiran yang saya miliki sih, ya karena saat ini saya masih memiliki anak yang usia ABG ya. Kemudian dengan sistem pelajaran yang sekarang dijalani ini, sistem online ini, saya juga khawatir anak saya ini kadang-kadang ya nggak terlalu fokus ya belajarnya kalau online begini ya. Ya, cuman dengan kondisi saat ini ya kita harus terima itu gitu. Kemudian saya juga khawatir kalau anak-anak ini misalnya masih main keluar atau apa di tengah pandemi ini, kadang-kadang mereka juga kalau kita kasih tahu juga masih susah mendengar gitu ya. Ya begitu aja sih kekhawatiran yang saya alami sekarang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Debbie ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman ya, di dalam kehidupan ini kita ya ada kekhawatiran dan kekhawatiran ya dan kecemasan ya. Tetapi di dalam perikop hal kekhawatiran ya, Yesus itu ingin bahwa kita sungguh-sungguh menaruh iman dan percaya kepada Dia ya.
supaya kita sungguh-sungguh hidup itu tidak dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Nah, tetapi supaya apa? Nah, ini justru Bapak, Ibu, dan saya diajak berpetualang ya oleh Yesus. Yaitu ayat yang penting kita perhatikan adalah ayat ke-33 ya. Dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu dan saya diajak ini berpetualang ya. Nah, ketika kita itu ya hidup kita akan mulai sesuatu yang baru ya. Jadi bukan soal pada judul tadi itu adalah usia 40 ya. Bisa saja Bapak Ibu ya memulai petualangan hidup yang baru itu di usia 50, 60 bahkan 80 ya. Atau mulai dengan lebih awal ya. Nah, saya dengan Maria memulai hidup baru dalam Roh Kudus itu di usia 19 tahun ya. Nah, jadi kami pada waktu itu mengikuti persekutuan doa di pastoran mahasiswa di Jogja, dan kemudian kami mengalami hidup baru di dalam Roh Kudus. Nah, hidup baru itu yang membuat kami mempunyai satu perubahan ya. Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bertindak ya, yang seturut dengan kehendak Allah ya, dan kami dituntun melalui hidup baru itu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana Ibu Lili ya dan Ibu Debbie ada kekhawatiran terhadap anaknya, terhadap Ibu Lili khawatir terhadap cucunya ya. Nah, maka itu mari kita berpetualang ya untuk menemukan ya kerajaan Allah. Jadi tujuan dari hidup kita ya, kalau kita mengalami hidup baru ya, kita memulai hidup yang baru adalah kita mempunyai pencarian yang baru, yaitu kita mencari kerajaan Allah. Nah, apakah kita ya nantinya sudah menemukan kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu yang seperti apa ya? Nah, di dalam konsep Perjanjian Lama, kerajaan Allah itu merupakan suatu wilayah ya, yang ada pemimpinnya yaitu Yahweh ya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru ya, Yesus memberikan pandangan yang baru, yaitu kerajaan Allah adalah dirinya sendiri. Ya, jadi ya ketika kita mencari kerajaan Allah, yaitu kita mencari Yesus. Nah, pertanyaan bagi Bapak, Ibu, dan saya adalah apakah kita sudah menemukan Yesus di dalam hidup kita? Ya, bertemu dengan Yesus dan bercakap dengan Yesus dan hidup bersama dengan Yesus. Nah, dengan kita mengalami kehidupan bersama Yesus itu, maka kecemasan dan kekhawatiran itu ya berlalu ya, hilang, dihapuskan oleh karena Dia hadir di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, berpetualang untuk menemukan kerajaan Allah tentulah bukan hal yang mudah ya. Tentu bukan hal yang cepat ya. Nah, tetapi di dalam segala kesulitan ya dan segala situasi yang kita hadapi ya, Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya ya. Jadi memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita untuk mengatasi hambatan dan halangan, terutama ada hambatan dan halangan itu berasal dari si jahat ya. Ada si jahat yang selalu bersiap ya untuk menerkam kita. Nah, ini yang menjadi salah satu ancaman dan kesulitan kita ya. Jadi kita menaburkan benih yang baik ya kepada anak-anak, tetapi pada saat malam ya, artinya pada saat kita lengah, pada saat kita tidak mengetahui, pada saat kita ya tidak mengawasi ya,
ada musuh yang menaburkan benih ilalang, ya. Nah, ini perumpamaan benih itu, ya. Nah, tetapi ya, jangan takut kalau kita hidup baru di dalam roh, ya, dan kita meminta kepada roh itu akan menolong dan membantu kita, ya. Nah, seperti tadi Ibu Lili dan Ibu Debbie, ya, tentu kita ada kekhawatiran, ya, sama dengan kami juga ada kekhawatiran akan anak kami gitu, ya. Apalagi kami hanya punya satu anak, ya. Nah, jadi sungguh-sungguh rasanya itu harus ya eman-eman gitu, ya, bahasa orang Semarang gitu, ya. Jadi harus diperhatikan, ya, dengan baik. Nah, kami mengalami, ya, situasi pernah di mana dia berpacaran dengan teman yang spiritualitasnya berbeda, ya. Nah, jadi wah, ini bagaimana, ya? Jadi inginnya kan kalau dia mendapatkan yang sama-sama yang Katolik gitu, ya. Nah, terus ya kami hanya bisa berserah diri, ya. Jadi kami berserah kepada Tuhan, ya, kemana Tuhan akan membawa kami berpetualang, ya. 1 tahun berlalu, ya, proses pacaran itu, ya, kok makin lengket aja nih, malah nggak ada tanda-tanda renggang gitu, ya. Nah, kami juga rasanya juga bingung, ya. Nanti kalau kami betul-betul memisahkan, ya, nanti patah arang untuk mencari teman hidup. Tapi kalau tidak dipatahkan, kok, ya, bertemu dengan yang spiritualitasnya berbeda. Nah, lantas bagaimana? Ya, kami berserah diri, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ya. Hari demi hari berlalu, satu kali, ya, sederhana sekali Tuhan itu, ya, memberikan peristiwa ini kepada kami, yaitu bahwa kami akan ke gereja bersama, ya, janjian sore itu akan ke gereja bersama. Nah, biasanya sulit sekali, ya, anak kami ini diajak ke gereja karena dia pacarannya itu cuma waktunya di hari Sabtu Minggu, ya, karena yang cewek ini ya masih sekolah SMA dan juga tempatnya jauh, ya, dia tinggalnya di kota Solo. Nah, jadi hanya Sabtu dan Minggu ini kesempatannya. Nah, kami sudah janjian, ya, pada hari itu Minggu malam, Minggu sore, ya, kami akan ke gereja gitu. Nah, dia sudah datang, ya, dari pacaran, ya. Nah, sore itu dia sudah datang setengah jam, ya, sebelum kami pergi bersama, 1 jam sebelum kami pergi bersama, ya. Nah, kemudian dia bisa terkantuk-kantuk dan kemudian dia tidur, ya, dan kami bangunkan itu nggak mau. Wah, kami pikir lagi, ya, ini siasat untuk tidak ke gereja lagi gitu, ya. Jadi ini taktiknya gitu, ya. Nah, karena dia kan sudah terpikat, ya, dengan ceweknya itu. Ternyata dia dibuat tidur oleh Tuhan, ya, sampai pagi. Nah, di tengah malam, ya, itu ceweknya itu WA terus gitu, ya. Nah, karena ceweknya ini ternyata sudah janjian sepulang dari gereja itu anak kami ini harus ketemu dia lagi untuk makan malam gitu. Nah, kok ini ditunggu-tunggu nggak pulang, kok nggak datang-datang gitu, ya. Nah, di WA terus itu, ditelepon terus itu nggak jawab, ya, karena anak kami tertidur. Jam 12 tengah malam cewek itu membuat keputusan untuk putus. Nah, ini luar biasa, ya.
Nah, terus pagi hari anak kami itu bangun ya, buka WA. Nah, kemudian dilihat ya. Terus dia ngomong ya, anak kami ini ngomong, "Pak, ini dia ngajak putus gitu." Bagi kami kadang berpikir ya, wah ini gimana ya nanti ke depannya begitu ya. Kami sudah pikir yang sulit-sulit dan susah-susah begitu ya. Nah, kita diajak untuk bersama-sama ya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi mari kita dengan daya Roh Kudus itu kita berdoa ya. Dengan daya Roh Kudus kita berdoa. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan bahasa roh ya, itu adalah karunia berdoa. Ya, jadi gunakanlah bahasa roh itu atau karunia berdoa itu untuk terus-menerus berdoa ya. Dan kita menyerahkan. Jadi berdoa bukan dengan kekhawatiran ya, tapi berdoa ya dengan segala kepasrahan ya. Jadi bukan dengan kekhawatiran tetapi dengan ya kepasrahan, bukan dengan keputusasaan ya, tetapi dengan kegembiraan ya. Jadi berdoa dengan seperti berdiskusi dengan Tuhan ya. Ya Tuhan, ini bagaimana cucuku ini ya, dia kok ikutnya karate ya. Tuhan, berikanlah dia visi yang baru. Nah, pandangan baru, sudut pandang yang baru ya. Berikanlah kepada dia hidup yang baru. Nah, kemudian juga selain itu ya, mungkin Ibu Debbie dan Ibu Lili tadi ya juga ingin menasehati ya cucu dan anaknya ya. Nah, sebelum menasehati, berdoa dulu, minta karunia oleh Roh Kudus, yaitu karunia menasehati. Nah, itu di dalam Roma bab 12 ya. Nah, jadi ada karunia menasehati. Nah, ini ya seringkali kita lupa ya, Kudus akan hanya ya membantu dalam hal ya hidup kita ya, seakan-akan itu hanya konsep ya. Nah, ini bukan konsep dan bukan teori ya. Roh Kudus menyediakan karunia atau karisma menasehati. Nah, Bapak Ibu ya bisa berdoa meminta karunia karisma menasehati ini ya, supaya apa? Supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu tepat. Selain tepat, berwibawa ya, bisa mempengaruhi, bisa mengubahkan. Nah, ini adalah hanya wibawa dari roh. Ya, jadi bukan karena kita mau memaksakan pandangan kita ya, tapi kalau roh itu sudah bersabda, nah di situ akan dibukakan ya. Nah, maka kita perlu berdoa. Ya, berdoa minta karunia menasehati. Nah, sehingga nanti kata-kata yang keluar dari mulut kita itu tepat. Ya. Mungkin hanya satu kalimat tetapi tepat dan mengubahkan. Nah, ini ya. Jadi kami juga dulu mengalami hal demikian ya, ketika di pastoran mahasiswa itu pastor itu ya dia hanya mengatakan biasa saja menurut pastor itu, tetapi bagi kami ya itu sebuah visi baru yang diberikan dan kami bisa tergugah untuk berubah. Nah, itulah ya yang dikatakan nasihat dari Roh Kudus. Nah, mungkin juga ya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin juga saat ini mengelola usaha dan sebagainya ya, punya karyawan ataupun juga mau mengajar ya untuk anak-anaknya ya. Jangan mengajar dengan kemampuan sendiri, kekuatan sendiri. Tetapi mengajarlah dengan kemampuan roh, yaitu dengan cara Bapak Ibu minta karunia mengajar. Nah, ini seringkali ya ketika saya mengajar tentang karunia dan karisma, orang sering salah
pengertian bahwa menganggap bahwa oh saya ini bukan guru, saya bukan dosen, jadi saya nggak butuh karunia mengajar. Nah, padahal Bapak Ibu dan saya ini harus mengajarkan kehidupan kepada anak-anak, mengajarkan kehidupan mungkin juga kepada cucu, kepada menantu, kepada semua orang di sekitar kita. Ya, jadi bukan soal menjadi punya profesi sebagai guru atau dosen, tetapi adalah bahwa Roh Kudus itu membantu kita, ya, memudahkan kita dan memberi daya kepada kita supaya apa yang kita lakukan itu bisa mengubahkan orang lain, ya. Jadi berdoalah untuk minta karunia mengajar, ya. Jangan memandang usia. Oh, saya sudah usia sekian, nggak perlu. Setiap dari kita adalah mempunyai perutusan yang sama. Di dalam Matius bab 28 dikatakan, ya, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarilah mereka. Ya, nah, disitulah ada perintah untuk mengajar. Ya, jadi Bapak Ibu dan saya terlepas dari profesi sebagai guru atau dosen, kita semua dapat perutusan untuk mengajar. Nah, mengajar ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Maka, nah, Bapak Ibu bisa meminta pada Roh Kudus, ya, karunia untuk mengajar, supaya nanti pada saat Bapak Ibu mengajarkan sesuatu, ya, tepat caranya kita mengajar, karena itu Roh yang mengarahkan, ya. Seperti waktu Yeremia, ya, mengatakan, ya, aku tidak pandai berbicara, ya. Maka, ya, Allah mengatakan aku akan meletakkan perkataanku pada mulutmu, ya. Nah, jadi nanti perkataan yang keluar dari mulut dan lidah kita adalah perkataan Roh, sehingga, ya, itu mengubahkan. Nah, inilah petualangan kita, ya, untuk menemukan kerajaan Allah, mengalami kerajaan Allah, dan hidup di dalam kerajaan Allah, yaitu membiarkan diri kita, ya, dikuasai, dirajai oleh Allah, yaitu dirajai oleh Yesus sendiri. Nah, jadi kalau kita membiarkan Allah meraja di dalam hidup kita, ya, di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita, maka semua perkataan dan tindakan kita itu akan bisa menyentuh orang, tidak hanya menyentuh, tetapi mengubahkan hidup mereka. Nah, inilah sebuah petualangan, ya. Maka Bapak Ibu, ya, di usia saat ini, ya, mari kita menjawab, ya, ajakan dari Tuhan Yesus, ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan dipenuhkan, ya. Jadi bagaimana, ya, kita juga menata hidup kita makin percaya, dan kita juga makin menggunakan karunia-karunia dan karisma-karisma Roh itu. Jadi jangan hanya sekedar konsep, ya. Jadi Bapak Ibu, misalkan, ya, Bapak Ibu saat ini juga harus merawat anggota keluarga yang sakit, ya. Mungkin juga merawat orang tua, ya, atau merawat, ya, anggota keluarga yang lain, ya. Mintalah karunia penyembuhan. Ya. Karunia penyembuhan tidak semata-mata bahwa nanti kita bisa mendoakan tumpang tangan, ya. Mereka langsung sembuh begitu, ya. Nah, mungkin, ya, kita juga akan mendapati dan mengalami, ya, karunia dan karisma penyembuhan itu, ya, bahwa kita mendapatkannya melalui mata. Loh, kok bisa, ya, melalui mata, ya? Mata kita, mata menjadi mata yang teduh, ya, mata yang tidak menghakimi, mata yang tidak marah, ya, sehingga orang yang sakit itu, ya, melihat mata kita, dia menjadi hatinya itu teduh, tentram, ya, karena keteduhan dan ketentraman bisa meningkatkan imun,
ya, dan kemudian menyembuhkan. Karena tidak jarang ya kalau kita, apalagi kalau kita harus menemani orang sakit ya, itu bukanlah satu hal yang mudah. Nah, roh, sekali lagi, roh itu akan menolong Bapak Ibu dan saya ya. Mungkin juga roh itu melalui perkataan kita menyembuhkan ya. Jadi kita tidak tidak sampai terucap mengatakan lah ya sudah sakit aja masih rewel. Nah, itu kan malah tambah sakit ya orangnya. Ya, tetapi Bapak Ibu, dengan kita melalui karisma penyembuhan itu, kita bisa menemukan kalimat-kalimat yang tepat yang bisa menyembuhkan. Ya, jadi bagaimana kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu sungguh-sungguh punya wibawa untuk mengusir sakit penyakit. Kemudian juga mungkin juga roh itu mengurapi tangan kita, ya, sehingga tangan kita itu bisa melayani mereka, ya, dan layanan itu dirasakan ya sungguh-sungguh menyentuh hidup mereka. Nah, disitulah ya karisma penyembuhan itu ya kita bisa mohon dan kita bisa minta kepada Roh Kudus supaya mata kita, ucapan kita, tindakan kita, bahkan juga langkah kaki kita lebih cepat untuk membantu mereka. Ya, jadi ini bentuk karisma ya. Maka kita perlu terus belajar ya tentang wujud-wujud dari karisma itu ya. Supaya apa? Ini tadi ya, kita bisa menemukan kerajaan Allah itu di dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak ya, tanpa Roh Kudus kita akan mengalami kesulitan ya, atau bahkan kita merasa sangat sukar ya untuk menemukan kerajaan Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan ya di dalam perikop ya, di mana dia juga mengatakan di saat Yesus menyembuhkan orang sakit dengan Roh Kudus ya. Nah, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, ini Yesus sendiri juga menggunakan kuasa Roh Kudus ya untuk menghadirkan kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu dan saya juga perlu dan sangat perlu dan harus ya menggunakan karisma roh, mengandalkan Roh Kudus untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Nah, ini petualangan kita ya, jadi pencarian kita ya, sehingga Bapak Ibu ya, kita semua diajak jangan khawatir. Mari ya, pada masa kini mungkin tadi Ibu Lili ya, nah dengan usianya yang sudah kudus dipanggil ya, diajak berbicara dan berpetualang dengan cara apa? Sederhana. Tolong bantu ya, minta dibantu oleh cucu Ibu ya, untuk apa? Membacakan kitab suci dan mencari maknanya. Nah, jadi Ibu Lili bisa mencari makna kitab dalam pertemuan seperti ini ya. Tetapi Ibu Lili bisa ya meminta cucu Ibu ya. Nah, ini siapa nama cucu Ibu ya. Nah, terus kemudian minta kepada dia, tolong ini saya mau memahami perikop ini kok nggak ngerti artinya. Apa kamu bisa mencarikan? Nah, nanti dia mulai berkenalan dengan Tuhan Yesus di situ. Ya, dia mungkin mulai membuka perikop itu. Dia tidak pernah baca mungkin selama ini, tapi hanya untuk membantu omanya ya, mencarikan makna. Dia cari di internet mungkin
Ya, dia cari terjemahan-terjemahan. Saat itu Tuhan mulai bekerja. Saat itu ketika sabda itu mulai dia baca, sabda itu mulai bekerja. Nah, disitulah Tuhan berpetualang di dalam hidupnya. Ya, nanti Ibu Lili minta bantuan terus menerus ya, minta bantuan. Bapak Ibu ya bisa minta bantuan kepada anak, kepada cucunya, ya, supaya kita tidak merasa bahwa oh saya yang ya kamu ndak rohani, ndak apa-apa, saya yang rohani ya. Nah, jangan sendiri seperti itu. Kan asik kalau petualangan itu kita bersama-sama ya. Dulu ada petualangan 5 sekawan. Nah, mencari bersama-sama. Ya, Ibu Debbie juga ajak ya anak ibu ya minta tolong lah sama dia ya. Nah, minta tolong dicarikan artinya. Ini mau tugas di Bindoman ya. Nah, ini kok nggak ngerti, nanti kan malu mama ya. Tolong dong dicarikan. Nah, kata Yesus ya kepada kita, kalau biji itu tidak jatuh dan mati, dia tidak berbuah banyak. Kalau kita tidak merendahkan diri kepada mereka ya, maka tidak akan berbuah banyak. Maka Bapak Ibu ya, kita bisa merendahkan diri dengan cara demikian kepada anak atau cucu ya. Kita minta tolong ya kepada mereka. Nah, ketika kita minta tolong itulah ya kesempatan Allah masuk ya, karena mereka membaca sabda. Itu sama dengan Bapak Ibu mulai menaburkan sabda itu dalam hidup mereka. Nah, mereka membaca, mereka berjumpa sendiri dengan Yesus yang bersabda, maka Yesus itulah yang akan mengubah hidup mereka. Mari kita cari kerajaan Allah, maka semuanya akan dipenuhkan. Jangan ada kecemasan di dalam hati kita atau kekhawatiran, karena semuanya itu akan menjauhkan kita dari Yesus, dari Allah sendiri. Amin, Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu mendapatkan inspirasi dari pertemuan ini, dan semoga dengan demikian kita semua ya bisa berpetualang bersama ya, dengan keluarga, dengan cucu, dengan anak ya. Mari kita ajak mereka ya. Jadi menantu kalau belum kenal ya, kalau belum kenal ini ya kehidupan rohani bagaimana? Mari diajak untuk membacakan sabda ya. Di Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut justru punya kewibawaan ya untuk minta tolong, karena kan ya ini mata sudah kurang jelas ya, telinga kurang mendengar, tolong ya bacakan yang keras. Nah, cucunya suruh baca yang keras, papahnya, mamahnya dengar juga sabda itu tertabur dalam hidup mereka. Ini kan luar biasa ya. Tapi kalau Bapak Ibu berusaha sendiri ya, oh saya kurang mendengar ya, kasih ear ya, kasih tambahan ini ya, alat untuk mendengar ya. Nah, semuanya mandiri, kita berpetualang sendiri ya. Tapi mari ya. Nah, bagi ibu-ibu atau bapak yang masih muda ya, punya mertua ya yang mungkin cerewet ya. Nah, dan merasa ya jadi Bapak Ibu merasa ya susah begitu ya, doakan ya, dan juga ajak ya mereka untuk mendengarkan sabda Tuhan ya. Nah, kalau saya di sini saya menganjurkan ke teman-teman ya, kalau punya mertua atau orang tua ya yang cerewet ya, wah itu adalah potensi untuk jadi pewarta sabda ya. Maka caranya gimana? Ajak ke persekutuan, ajak ke sekolah evangelisasi. Nah, itu ya. Wah, itu luar biasa ya. Jadi ternyata ya setelah itu mereka wah betul ya, mereka itu justru jadi pembawa sabda setiap hari ya, nanti di grup di mana-mana itu. Nah, jadi bukan lagi ya hidupnya tidak dikuasai oleh kekhawatiran yang menimbulkan kecerewetan yang
tidak membangun, tetapi sekarang kecerewetannya menghadirkan sabda Tuhan di mana-mana, ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu dan teman-teman, inilah yang saya katakan hidup, ya, di dalam usia 40 ataupun di usia Bapak Ibu sekarang ini. Mari kita berpetualang mencari kerajaan Allah dan menekannya, hidup di sana bersama dengan Yesus, ya, dan kita mengalami kebahagiaan dan kebaharuan. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Terima kasih Pak Budi dan juga Bu Maria yang sudah memberikan firman untuk kami tim Bunda Kudus, ya. Bunda Kudus di Surabaya ini kita mempunyai 4 chapter, yaitu di mana yang hari ini adalah Bindoman, Bina, Doa, dan Firman yang sudah berusia kurang lebih 20 tahun. Bunda Kudus tahun ini berusia 27 tahun. Selain Bindoman, kita memiliki KUR, mempunyai tim doa, dan juga kursus Alkitab dari Verbum di bawah Keuskupan Surabaya, ya, dari kategorial di bawah Keuskupan Surabaya. Dan puji Tuhan dengan Zoom ini kita bisa mencakup banyak teman-teman, yaitu dari Orlando, dari Pennsylvania, dari Texas, dari Holland, tentunya di Indonesia ini di Surabaya, dari Kudus, dari Jogja, dari Semarang, ada yang dari Padang, bisa kumpul. Luar biasa, ya. Ya, makanya Zoom ini juga ada segi positifnya, ya. Jadi macam-macam kita bisa kumpul jadi satu. Kalau dulu kita kan harus hanya di satu tempat, nggak mungkin ya kita mengundang mereka-merekanya datang ke Surabaya. Nah, itulah Bunda Kudus, dan terima kasih untuk semua yang sudah bertugas dan juga baik host, co-host, dan singer maupun juga khususnya untuk Pak Budi. Kami percaya Tuhan berkati makin indah dalam melayani Tuhan, dan juga untuk umat yang sudah hadir dan join dalam Zoom ini. Nah, kami persilakan untuk memberikan pengumuman. Kami persilakan Vera untuk berikan pengumuman. Ya, thank you, J. Pengumuman untuk minggu depan. Tidak terasa ya, minggu depan itu tanggal 17 Februari adalah hari Rabu Abu, maka Selasa tanggal 16 Februari, Bindoman akan dilayani oleh Romo Bayu Ruseno yang bertugas di Gereja Redemptor Mundi Surabaya. Beliau adalah juga YouTuber terkenal, 10 YouTuber terbaik di Indonesia. Kemudian tema yang akan diberikan adalah seputar Rabu Abu. Dengan tema mengapa Rabu, kenapa kok kita harus disebut Rabu Abu atau apa, mari kita dengarkan bersama-sama Selasa tanggal 16 Februari jam 10 pagi. Kemudian tanggal 11 Februari, kok 11? Tanggal 18 Februari, oh, sorry, 11 Februari itu besok ya. sorry. Tanggal 11 Februari Kamis ini akan DV sementara diliburkan karena kita bersama-sama merayakan hari Imlek. Jadi Verbum libur, kemudian dilanjutkan minggu depannya tanggal 18 Februari akan dilayani oleh Bapak Paskalis, Bapak Dr. Paskalis, dosen kitab suci dengan tema Kitab Taurat, akan membahas imamat dan bilangan. Kemudian wilayah 13 Santo Lukas dari Paroki SMTB akan bekerja sama dengan KADV Bunda Kudus mengadakan seminar virtual bersama Pater Robi Wawor OFM dengan tema Kata-kata Yesus dari Puncak Kalvari pada tanggal Sabtu 27 Februari jam 10 pagi. Mari kita ikuti bersama-sama Pater Robi dengan tema yang sangat menarik ini. Bapak Ibu sekalian yang terbeban untuk membantu pelayanan Bunda Kudus bisa mentransfer persembahan kasih ke BCA 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Demikian pengumumannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih Vera. Terima kasih Bu Ervina. Terima kasih Pak Budi atas pencerahannya. Kita jadi lebih sadar lagi ternyata kita semua sebelum melakukan apapun kita butuh berdoa supaya kita dapatkan karunia agar apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dari kita sendiri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri acara hari ini dengan memuji dan berterima kasih kepada Tuhan. Silakan Sisil. Baik Bapak Ibu, kita Thank you. masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Bapa, mampukan kami ya Bapa untuk menggunakan waktu-waktu kami untuk lebih lagi mencari Engkau di dalam kehidupan ini. Biarlah semakin hari kami boleh semakin rindu akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk terus menyenangkan hati-Mu, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siap memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita semua adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Baik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.